Jadi, iya santai lah. Sebenarnya Di gini follow loh. saya. Sebenarnya gini teman-teman, ya. Kenapa saya membuka ini? Dan saya tahu kalian tuh bersemangat berdakwah kan gitu. Karena kalian pikir apa? Kalian benar, betul nggak? Begitu juga kami sebagai orang Kristen, kami berhak dong untuk menjawab. Masa cuma kalian aja yang boleh memframing Alkitab? Saya berhak dong menjawab. Saya dan Bang Edis berhak menjawab. Ya kan? Kenapa kami sampai membayar harganya? Kami meninggalkan Indonesia. Kenapa? Ya karena kami tidak aman ketika kami bicara hal ini di Indonesia. Saya nggak pernah bersembunyi. Ngapain? Orang saya nggak punya utang. Ya? Saya juga kemarin ke Arab biasa aja kok. Ya gue biasa aja kesini. Gue kemana-mana nggak kayak Zuma tuh pakai masker. Itu style ya, kayak Bukan style. Lu kalau mau si Zuma buka dulu, jangan pendekar cadar hitam gitu loh. Ya, pendekar cadar hitam tidak berani melawan pendekar kapak naga geni 212. Gimana? Kita tunggu-tunggu kalian. Ya udah Bunda Sophie, kapan diskusi PK sama saya? Live post Kenapa sih 1 lawan kalian 1. suka itu PK heran gue. Nggak biar dia Gus, nggak mau Oh nggak mau. PK tuh gini loh. Nggak, biar Lu ngomong 3 menit, lu tuh udah kemana-mana tuh. Gue belum jawab, belum sempat nanti nggak dijawab. Padahal waktunya nggak cukup untuk jawab kalian 3 menit. kan 5 menit kalau PK itu. Enggak, intinya gini aja, tiktokan aja. Ya kan, kita saling TikTokan, menghargai. boleh. Artinya apa? Gua tanya, lu jawab. Ya kan, lu tanya, gua jawab. Kan enak begitu. Pemirsa tinggal memilih, tinggal buka datanya, tinggal cek. Yang diomongin Anda bener enggak? Yang diomongin Sophie bener enggak? Kan begitu. Kita terbuka, betul nggak? Gua bisa dikritik. Oh, kalau gua salah. Oh, data gua salah nih, Bu Sophie datanya keliru. Waktu itu pernah juga gua salah. Ya gua perbaikin. Bener nggak? Kan tinggal begitu aja. Kan enak kalau kita diskusinya lancar begitu, betul nggak? Makanya gue bilang, saya bukan nggak berani, saya nggak mau dikenal gitu loh. Tapi Jadi gantian orang nanti dikenal tuh ya. nggak enak. Setelah Iya, saya naik iya, ke room iya. sini, setelah saya naik ke room sini, Bu Sophie naik ke room saya, gimana? Ya, makanya yang musim di bawah kasih tahu dulu pengikut lu, jangan laporin gue, room gue barusan di ban. Sama gua juga di band, Bu. Saya Sama. juga pakai akun kedua Nih. ini. Ustadz, saya juga sama Ustadz. Ini saya pakai ini nih Bu Sophie ya, saya nggak bohong ya. Nih saya kasih tahu nih. Akun saya ini saya rungkat Ustadz. Saya pakai akun yang banyak lain. banget, Gus. Akun semen Ya banyak karena banget. sering di banned. Karena sering di banned. Nih Bunda Sophie, nih lihat ya. Akun saya juga kena. Sama kalau masalah banned itu, nah tuh bahkan saya bukan hanya kena banned, lihat nih. Sama kalau masalah banned itu, nah tuh bahkan saya bukan hanya kena banned, lihat nih. Sama kalau masalah banned itu, nah tuh bahkan saya bukan hanya kena banned. Dapli gue. Makanya suaranya Oke, dia oke, tuh, oke. makanya lu jangan pakai gemak. Nih. Ustadz, peringatan pemblokiran akun. Ini akun kedua saya. Lah gue gak pernah follow kalian, bagaimana caranya gue lapor-lapor? Ya enggak maksudnya saya cuma ngasih tahu kalau Bu Sophie tadi kena report, ya saya juga sama kena report. Ya udah. Oke, berarti besok jam 8:30 saya kesini ya. Ini ada tantangan nih dari Pak Said Berdarah nih. Siapa itu? Saya Dia mau ikut gabung Wifi sama Zuma, ibu sama saya boleh. Ya tapi Pak itu Said nggak open cam, harus open cam. ya tapi kan dia Kalau kan Said kasih Berdarah data, mah ya nggak apa-apa. Wajah nggak penting. Kalau saya, Penting. Bu Sophie, kalau saya itu wajib open cam ya. Tapi kalau misalnya Ustadz Wapi sama Bang Juma kalau mau menghadapi yang tidak open cam ya silahkan. Itu beda Siapa sesi ya. Said Kalau saya mah nggak kenal. Saya Dia berdarah nggak satu pernah. lawan wajah sama saya enggak apa-apa. Tuh boleh tuh, Tuh, sama Ustadz Bang Wapi tuh, Syair. atau sama saya. Dan Anda ada harus open cam kok kalau diskusi sama saya. Dia open Maksudnya kan tapi nah, data, tuh. maksudnya dia kasih data. Iya. Ya. Christian Prince naik ke room saya biasa aja. Mas Edis TV malah hampir setiap malam. Rudy Yohanes, maksudnya saya biasa aja gitu. Kamu mau open cam, nggak open cam, yang penting kalau ngomong nggak ada data dan lafadznya mengarah kepada penghujatan ya sudah saya turunin saja. Gitu aja. Mantap Ustadz Wapi. Itu tuh air berdarah. Sampai banyak Kristen naik ke room saya mengatakan dari para apologet itu saya itu paling baik loh. Maksudnya itu Iya. saya tidak ngasih syarat apa-apa bagi mereka itu. Tidak ngasih syarat yang Ya penting. kalau lu dibandingin yang di bawah lu tuh memang lu lebih baik dibanding dia. Iyalah, kalau saya dibandingkan Ustadz Wapi memang betul Bu Sophie, saya sebagai pribadi juga harus berkata jujur.
kata Yesus, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau Ustadz Wapi memang satu, lebih baik, dua, lebih sabar, tiga, lebih ganteng, empat, lebih berilmu, bisa ngerti kitab-kitab gundul, ngerti Quran. Memang beliau lulusan pondok, kalau saya lulusan Pondok Indah. Saya akui itu, Islam itu harus mengakui. Ya nggak Ustadz? Ya memang dengan cara berdiskusi si wifi ini jauh lebih baik dibanding lu Nandar. Lu harus belajar banyak. Iya, saya mengaku itu. Memang Ustadz Wapi di atas saya. Enggak. Saya sudah sampaikan. Enggak, itu di atas saya, udah saya sampaikan. Enggak, maksudnya itu Gus, saya itu dalam berdiskusi itu nggak perlu syarat. Yang penting dia Iya. ngomong pakai data, meskipun dia nggak mau nunjukin data, tapi dia ngasih tahu di mana datanya, saya bisa buka, ya oke gitu aja. Karena saya sedang mencari kebenaran gitu loh, bukan Iya. mencari apa ya menang. Kayaknya tanda-tandanya si wifi mau ganti Tuhan nih. Ini malam bulan Ramadan ya. Kalau Bu Sofi bisa membikin saya ganti Tuhan, saya datangi Anda ke Amerika, saya berguru kepada Anda. Masya Allah. Manusia itu tidak bisa. Ini saya kasih tahu kamu ya, teman-teman ya. Saya itu diinjilin bertahun-tahun. Ini contohnya saya sendiri nih. Diinjilin itu bertahun-tahun. Saya nggak percaya. Sampai Maksudnya? pada waktunya Tuhan. Ketika Tuhan benar-benar membukakan hati saya, gue bilang, lu jangan terlalu fanatik sama agama deh, gue bilang. Ya, orang mau punya cara masing-masing, gitu. Ya, jadi ketika orang mau, saya enggak. Kenapa? Karena buat saya dulu orangnya cuek sekali. Saya nggak peduli. Saya mana ngurusin urusan orang. Saya tuh paling nggak suka ngurusin orang, nggak peduli. Pokoknya lu jangan ganggu gue nggak bakal ganggu lu. Jadi kalau saya diinjilin soal Tuhan Yesus itu baik begini-begini, saya nggak. Saya bilang lu jangan terlalu fanatik sama agama deh, gue bilang gitu. Gitu loh. Orang itu punya caranya masing-masing, aku bilang. Ya, nggak usah ngomongin soal-soal kayak gitu, gue bilang. Sampai pada suatu saat saya diajak ke retreat, dia bilang, tuh banyak cowoknya nggak? Gue bilang gitu kan. Kalau banyak cowok lumayan tuh bisa cari pacar. Ada katanya. Begitu gue datang cewek semua, banyak ceweknya di situ. Tapi disitulah saya dijamah oleh Tuhan. Memang waktunya Tuhan. Makanya saya bilang sama Anda, yang mempertobatkan kita, yang bisa itu bukan manusia. Manusia tuh banyak bohongnya. Apalagi ini si satu nih yang Ya. bawa ini banyak bohongnya. Tuh. Bu Sofi, jangan menghakimi. Ya, Ya, Anda katanya habis. Sebentar dulu. Tuh Anda menghakimi saya, Ya, ini kan mengikuti waktu keinginan puasa, daging. makanya, Loh, ya kan? makanya jangan menghakimi. Nah, kita kan udah maaf-maafan, Tetapi, kita udah maaf-maafan. iya makanya karena sudah maaf-maafan, jangan bilang saya pembohong dong. Dulu Iya. manusia lamanya Nandar. Oke, sekarang kita ingin Ustadz Wapi mungkin juga mempunyai pertanyaan yang sama dengan saya. Mohon maaf nih, Bu Sofi ini terlahir dari Kristen sejak kecil atau mantan Islam? Jawab ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau kita ikut Yesus. Saya murtadin sejak lahir. Saya tidak Kristen dilahirkan dari keluarga. Berarti Kristen sejak lahir berarti. Tidak. Keluarga saya tidak pergi ke gereja, juga tidak pergi kemana-mana sampai saya kira-kira usia belasan tahun. Dan saya menemukan Tuhan di atas usia 20 tahun.